Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur kita boleh memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, iya kan? Karena kita percaya orang yang kuat bukanlah orang yang bisa akan segala sesuatunya. Orang yang kuat bukanlah orang yang memiliki segala sesuatunya. Orang yang kuat adalah orang yang tetap terus diam di hadirat Tuhan, mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus saya kuat. Ayo sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus saya kuat. Amin. Bersama Tuhan Yesus kita kuat. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-20. Keluaran pasalnya yang ke-20, kita sudah belajar sama-sama di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Terakhir kemarin kita sudah belajar bagaimana kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk tidak takut menghadapi segala sesuatu. Iya kan? Badai hidup boleh ada, pergumulan boleh ada di hadapan kita, tapi kita percaya kita harus maju. Sama-sama bilang sama saya harus tetap maju. Amin. Karena terkadang pergumulan, terkadang masalah yang ada di hadapan kita adalah cara-cara Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita tetap kuat, saudaraku. Jadi jangan takut menghadapi apapun. Kenapa? Yang pertama, karena kita nggak pernah berjalan sendiri. Ada Yesus yang mengajarkan kepada kita apa yang harus kita buat. Yesus berjanji buat saudara dan saya, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Berarti setiap kita, apapun yang kita hadapi, kita disertai Tuhan. Kenapa kita nggak boleh takut? Yang kedua, karena kita tahu di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, selalu ada Tuhan di dalamnya. Suatu kali murid-murid dalam perahu menghadapi angin sakal, tapi Yesus ada di tengah-tengah angin sakal tersebut. Yesus ada di dalam masalah saudara dan saya. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita bergantung, berharap, bersandar kepada Tuhan? Kemarin saya sudah bagikan hal tersebut tentang jangan takut menghadapi apapun. Dan bagi Bapak Ibu yang kemarin ketinggalan, tidak sempat mengikuti bahasan tentang perikop ini, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saya sudah bagikan khotbahnya di sana ya. Dan hari ini kita ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-20. Keluaran pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Keluaran pasal 20 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Ini yang kemarin saya bagikan juga, bagaimana Tuhan mengguntur di atas gunung, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk menyampaikan pesan bagi bangsa Israel. Dan yang diteruskan kepada Musa dalam apa namanya, untuk disampaikan kepada bangsa Israel oleh Musa. Bagaimana bangsa Israel melihat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan berbicara dengan kamu dari langit, katanya. Jangan kamu membuat di sampingku ala perak juga ala emas, janganlah kamu buat bagimu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang cemburu, Alkitab katakan. Jangan mendua hati. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita kasihi Tuhan. Jangan membuat bagi kita mesbah-mesbah lain, baal-baal lain, atau Tuhan-Tuhan lain yang seringkali menduakan Tuhan Yesus. Mungkin kita tidak lagi membuat ala emas, ala perak untuk menyandingkan Tuhan Yesus. Tapi dalam keseharian kita, apa yang terlebih dahulu kita utamakan? Ketika kita bangun pagi, apakah kita bersyukur kepada Tuhan? Ketika kita menghadapi permasalahan, pergumulan yang ada di hadapan kita, apakah kita tetap masih bersyukur kepada Tuhan? Atau kita mulai mengeluh, atau kita mulai bersungut-sungut?
Tuhan gak mau disandingkan dengan Allah-Allah lain di sekitarnya ya. Jangan kamu membuat di sampingku Allah perak juga Allah emas. Janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah, ayat 24, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu, korban keselamatanmu, kambing dombamu, lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Orang yang membangun mezbah bagi nama Tuhan, orang yang memuji menyembah Tuhan, Alkitab mencatat bahkan Tuhan sendiri menjamin, aku akan datang dan aku akan memberkati engkau. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, bangun mezbah di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah tempat di mana engkau bekerja, tengah-tengah tempat di mana engkau berbisnis, di tempat-tempat setiap aktivitasmu. Bangun mezbah. Untuk apa? Agar Allah datang dan memberkati hidupmu. Ini yang Tuhan mau dalam setiap kita, membangun hubungan ya. Ayat 25 kita lanjutkan dulu. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikan dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakan dengan beliau, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bahas tentang mezbah. Apa itu mezbah? Dalam bahasa Inggrisnya altar, saudara dikasih dalam tempat di mana korban sembelihan diletakkan. Itu mezbah. Dalam perjanjian lama, imam membangun mezbah, meletakkan korban persembahan, meletakkan korban hewan, ada pertumpahan darah di sana dan baunya menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sekarang dalam kitab Ibrani menyatakan bahwa Yesus sudah menjadi korban, anak domba Allah buat saudara dan saya. Yang harus kita kerjakan adalah apa? Membangun mezbah. Bukan lagi secara fisik, tetapi bicara tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Karena ketika dalam perjanjian lama, ketika mezbah didirikan, ada korban di atas mezbah tersebut, di atas altar tersebut, maka Tuhan hadir di sana. Jadi bicara mezbah adalah bicara tentang di mana Allah rindu mengalami perjumpaan, manusia rindu mengalami perjumpaan dengan Allah. Bicara tentang hubungan, relationship. Itulah kekristenan. Kekristenan bukan hanya sekedar agama. Kekristenan adalah hubungan antara manusia dengan Allah, antara anak dengan bapaknya. Haleluya. Itu bicara tentang mezbah, saudara dikasih dalam Tuhan, bicara tentang hubungan manusia dengan Allah. Itu yang Allah rindukan. Bapa orang beriman, Abraham, adalah contoh di mana setiap kali Abraham berada, Abraham selalu membangun mezbah. Karena Abraham sadar hidupnya cuma karena kemurahan Tuhan. Dia boleh keluar dari Ur Kasdim, dia diberkati Tuhan dengan segalanya. Sekarang dikasih dalam Tuhan, sesibuk apapun kita, sepadat apapun jadwal kita, saya ajak setiap umat Tuhan, ayo bangun mezbah. Bangun tempat di mana engkau datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, datang memuji dan menyembah Tuhan. Alkitab mencatat, maka aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Amin. Penting sekali untuk kita menyadari untuk membangun mezbah ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena di mana ada mezbah Tuhan didirikan, di mana ada korban-korban diberikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang. Kita tidak lagi memberikan korban hewan, karena Yesus sudah menggantikan semuanya sekali untuk selama-lamanya dengan darah yang tertumpah. Ya, Ibrani pasal 7, coba lihat ayat 26 dan 27. Ibrani pasal 7 ayat 26 dan 27. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu baru untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya.
Persembahan itu telah diberikan satu kali untuk selama-lamanya. Kapan? Ketika Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Itu sebabnya kita hidup karena kasih karunia Tuhan, tidak lagi mengorbankan hewan. Tapi ini bicara tentang hubungan. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan, sudah ditebus. Korban itu sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya dengan kematian Kristus. Roma 12 ayat yang pertama. Inilah yang harus kita lakukan. Roma pasal 12 ayat yang pertama bilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, tapi bukan sebagai persembahan yang mati, namun sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika Kristus mengorbankan dirinya buat saudara dan saya sebagai korban, maka di situ kita dilayakkan. Lalu apa yang kita harus lakukan dalam keseharian kita setelah kita ditebus, setelah kita mengalami menerima korban Kristus? Maka kita harus memberikan tubuh kita sebagai persembahan, membangun mezbah, mempersembahkan tubuh kita, tapi dalam persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maksudnya apa? Dalam keseharian saudara dan saya, sebagai persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Ya, coba lihat sama-sama saudara dikasih dalam Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 15 dan ayat 16. Saya mau kita mengerti bahwa setiap kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar KTP kita Kristen, bukan cuma sekedar karena orang tua kita dilahirkan dari orang tua yang Kristen, tapi kita mengerti bahwa kekristenan adalah bicara tentang hubungan antara manusia dengan Allah, antara Allah yang sudah menyelamatkan kita sebagai manusia berdosa, dan kita mengucap syukur kepadanya. Hubungan relationship itu terus berjalan. Bukan hanya sekedar di gereja setiap hari Minggu engkau berhubungan dengan Tuhan, tapi setelah engkau pulang dari gereja, engkau menyakiti hati sesamamu, engkau menyakiti hati Tuhan. No, setiap hari persembahkan hidupmu. Di tempat kita bekerja, di tempat kita usaha, di tempat kita dagang, dalam rumah tangga kita, dalam studi kita, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Alkitab mencatat itulah ibadahmu yang sejati. Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Berarti korban sekarang, persembahan yang harus kita berikan adalah ucapan syukur. Sama-sama bilang sama saya harus bersyukur setiap hari. Stop mengeluh, stop komplain dengan keadaanmu. Ketika engkau bersyukur, engkau menyenangkan hati Tuhan. Engkau sedang membangun altar, membangun mezbah. Tatkala engkau bersyukur, kita nggak perlu sama seperti perjanjian lama, membangun mezbah dari batu, membangun mezbah dari tanah liat, mempersembahkan korban hewan. No, cukup bersyukur. Simple bukan? Tapi justru yang simple ini jarang dilakukan. Banyak dari kita anak-anak Tuhan hari-hari ini banyak bersungut-sungut mengeluh oleh karena doa-doa kita belum dijawab sampai hari ini, oleh karena pergumulan permasalahan kita malah semakin berat ikut Tuhan Yesus. Tahukah saudara, ketika kita bersyukur, kita sedang membangun mezbah, kita sedang memberikan korban syukur kepada Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat lagi sekali lagi ayat 15 ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Bukan lagi korban syukur mendirikan korban, mendirikan mezbah, mendertakan korban, membakar korban. No. Kita cuma apa saudara? Bersyukur. Bersyukur. Memuliakan Tuhan dengan bibirmu. Makanya doa pagi online ini dimulai dengan pujian penyembahan. Supaya apa? Kita melatih diri kita untuk bersyukur. Kita melatih diri kita untuk biasa memuji menyembah Tuhan. Latih untuk memuji menyembah Tuhan, ya.
Marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi saya pelajari bagaimana kita zaman sekarang ini mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, membangun mezbah kepada Tuhan. Yang pertama, bersyukur. Dengan kita bersyukur, dengan kita mengucap syukur, kita sedang memberikan korban persembahan kepada Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, lihat di ayat 16-nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Korban apa lagi? Di dalam perjanjian baru mengajarkan bahwa korban yang berkenan kepada Allah, yang pertama mengucap syukur, yang kedua berbuat baik. Di ayat 16. Jadi kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kita berbuat baik bukan untuk masuk surga. Nggak ada amal perbuatan baik yang bisa membawa kita masuk surga. Nggak ada, saudara. Kita manusia berdosa. Kalau kita hanya mengandalkan amal perbuatan baik untuk membawa kita ke surga, itu ditimbang-timbang lagi. Waduh, nggak akan pernah bisa. Karena harus sempurna. Itu sebabnya kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kita berbuat baik karena itu sebagai respon ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah menyelamatkan aku dengan anugerah-Mu. Respon aku, orang-orang yang sudah diselamatkan, adalah berbuat baik. Supaya apa? Supaya orang-orang yang belum diselamatkan melihat perbuatan baik saudara dan saya, dan mereka memuji Tuhan. Jadi perbuatan baik adalah korban pujian, korban persembahan yang anak-anak Tuhan berikan. Jadi yang pertama apa? Bersyukur, mengucap syukur. Ucapkan syukur dengan bibirmu setiap saat engkau sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan, saudaraku. Dan yang kedua, perbuatan baik merupakan korban persembahan kepada Tuhan. Kita lihat lagi ayatnya sama-sama di ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Berbuat baik, memberi bantuan, menolong orang, bukan untuk diselamatkan, bukan juga untuk orang lain balas kepada kita. Dia mau balas, dia nggak mau balas, itu suka-sukanya dia. Tapi kita mengerjakan hal itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. No. Jangan sampai kita salah. Tatkala kita membantu orang, tatkala kita menolong orang, kita berharap agar orang lain lakukan hal yang sama kepada kita. Jangan harapkan itu, karena manusia yang kau harapkan cenderung mengecewakan. Ketika kita tidak menerima apa yang kita harapkan, maka di situ kita jadi orang-orang yang kecewa. Kita lakukan perbuatan baik, kita tolong orang bukan supaya mereka balas kepada kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan, saudaraku. Kalaupun mereka balas, puji Tuhan, haleluya, itu bonus. Tapi kalaupun mereka nggak balas apa yang kita sudah buat, perbuatan-perbuatan baik kita, pertolongan-pertolongan kita kepada mereka, mereka nggak balas, oke lah. Tuhanlah yang membalas setiap perbuatan-perbuatan baik, saudara, ya. Jadi yang pertama, ucapan syukur melalui mulut kita itu merupakan korban syukur kepada Allah. Yang kedua, berbuatan baik kepada sesama kita itu pun merupakan korban-korban yang berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, korban syukur apa yang harus kita berikan untuk kita membangun mezbah dalam kehidupan sehari-hari? 1 Petrus pasalnya yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima, firman Tuhan bilang begini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus digunakan. Untuk apa? Untuk sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi saudara dan saya yang sudah diselamatkan, kita juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Maksudnya apa? Saudara dikasih dalam Tuhan, tatkala kita diselamatkan, Tuhan mau setiap kita hidupnya berguna untuk pembangunan rumah rohani. Maksudnya apa rumah rohani? Kita nguatin orang, kita jadi berkat buat orang lain. Jadi yang ketiga, persembahan atau korban yang harus kita lakukan adalah bergunalah, berfungsilah untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini.
Karena biar bagaimanapun saudara dikasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan tempatkan, Tuhan percayakan untuk diperlengkapi membangun pekerjaan Tuhan di muka bumi. Diperlengkapi untuk membangun pelebaran kerajaan sorga di muka bumi. Diperlengkapi untuk menguatkan orang-orang di sekeliling kita. Pembangunan rumah kudus, pembangunan rumah rohani. Setiap kita perlu dikuatkan satu dengan yang lain. Makanya selalu saya ajak setiap umat Tuhan dalam doa pagi online maupun dalam program saya Bible and Coffee, ayo, apapun yang kita dapati dalam dunia sosial media yang memberkati hidup kita, siapapun pembicaranya, siapapun pendetanya, itu merasa engkau diberkati, bagikan ke banyak-banyak orang. Engkau sedang menguatkan orang-orang lain yang mungkin tidak tinggal dekat denganmu, di luar-luar kota, di luar-luar negeri. Engkau bisa menguatkan mereka. Pakai kemajuan teknologi ini untuk memberkati banyak anak-anak Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk bersaksi, untuk menginjil. Pakai. Mereka mau terima, mereka suka, itu urusan mereka. Mereka nggak mau terima, mereka nggak suka, itu bukan urusan kita. Tugas kita, lakukan apa yang bisa kita kerjakan, lakukan apa yang bisa kita buat. Ingat saudara dikasih dalam Tuhan, mesbah harus kita bangun. Kita harus meletakkan korban di atas mesbah, di atas altar tersebut. Tapi kita tidak lagi dipersulit untuk membangun mesbah secara fisik, meletakkan korban sembelihan. No. Korban sembelihan, korban penghapusan dosa sudah diselesaikan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Tugas kita sekarang memakai hidup kita sebagai korban yang hidup buat Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa? Yang pertama bersyukur, yang kedua berbuat baik, dan yang ketiga jadi berkat untuk menjadi pembangunan rumah Tuhan. Dimanapun saudara ditempatkan, kuatkan banyak orang. Dimanapun saudara ditempatkan, doakan banyak orang. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta saya masih punya masalah. Masalah kita, ada Tuhan yang tolong kita. Masalah orang lain di sekeliling kita, ada kita yang bisa tolong mereka. Karena Tuhan pakai saudara dan saya untuk menguatkan mereka. Tuhan pakai saudara dan saya untuk menghibur mereka. Tuhan pakai saudara dan saya untuk memberikan pengharapan bagi setiap mereka yang kehilangan pengharapan. Karena itu pakai hidupmu untuk menjadi berkat. Pakai hidupmu untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Pakai hidupmu untuk membuat setiap anak-anak Tuhan tetap semangat menjalani hari-hari hidupnya. Ya, kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur, kami belajar. Firman Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kami, agar sebagai anak-anak Tuhan kami menyadari bahwa apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap harus membangun relationship, membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Tatkala kami membangun mesbah, mendirikan altar, maka Tuhan hadir dan memberkati setiap kami. Namun kami bersyukur hari ini, korban yang harus kami lakukan bukan lagi secara fisik, membangun mesbah secara fisik, memberikan korban-korban sembelihan secara fisik. Namun hari ini kami diingatkan untuk memberikan korban melalui ucapan syukur, bibir yang memuliakan nama Tuhan. Kami diingatkan untuk membantu orang-orang yang ada di sekeliling kami sebagai korban-korban yang berkenan kepada Tuhan, berbuat baik. Bahkan pada akhirnya kami dipercayakan untuk membangun suatu rumah rohani, agar kerajaan sorga diperluas di muka bumi ini. Karena untuk itulah kami ada. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba bagikan bagi setiap umat Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus hingga firman termaterai. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Yesus. Ketika kami selesai mengikuti ibadah doa pagi ini, kami rindu untuk senantiasa dimanapun kami berada, kami mau membangun mesbah, membangun hubungan kami dengan Tuhan setiap saat, setiap hari, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, melalui keseharian hidup kami.
Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah memberkati, Allah menguatkan, Allah meneguhkan, Allah menyertai, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti untuk apa kami hidup di muka bumi ini. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini menaikkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa mereka. Hamba doa biar Tuhan Yesus campur tangan dalam hidup mereka. Mereka dikuatkan, diteguhkan menghadapi setiap badai hidup. Pergumulan rumah tangga mereka, hamba doa di dalam nama Yesus biar Tuhan pulihkan. Tuhan berkati setiap suami-suami, setiap istri-istri di hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup mencintai Tuhan. Anak-anak mengasihi orang tua mengasihi anak-anak di dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak Tuhan Yesus, rumah tangga, keluarga mereka hidup dalam kerukunan, hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Hamba lepaskan berkat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan, studi mereka, bahkan ekonomi mereka yang mungkin hari-hari sedang bergoncang. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Di antara mereka mungkin ada yang mencari pekerjaan, Tuhan yang buka jalan bagi mereka di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang sakit hari-hari ini, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tergenapi firman-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami yang sakit. Disampaikan firman, disembuhkan kami terjadi. Di dalam nama Yesus kami terima. Kami terima kuasa-Mu, kami terima mujizat, kami terima kesembuhan. Hamba juga berdoa ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat orang-orang muda yang ada, biarlah hidup mengasihi Tuhan. Generasi-generasi selanjutnya di bawah kami, biarlah kasih karunia Tuhan menopang mereka, sehingga mereka generasi-generasi hidup yang takut akan Tuhan. Kami doa biar orang-orang muda dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, diteguhkan Tuhan. Bahkan setiap mereka menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada dalam nama Yesus. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk Tuhan. Pertemukan mereka dengan komunitas yang takut akan Tuhan. Bukan kami berdoa bersatu hati mengucapkan berkat dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sehari-hari ini mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Allah dalam nama Yesus Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kota di mana kami tinggal, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami diberkati Tuhan, kota kami damai, kota kami maju ekonominya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap oknum-oknum intoleran ya Tuhan, yang ada di kota-kota kami, ada di bangsa kami, yang menghalang-halangi anak-anak Tuhan sulit untuk beribadah di tempat kami tinggal. Kami satukan hati kami. Kami berdoa buat oknum-oknum ini di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan jamah hati mereka, Tuhan ketuk hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan satu persatu mereka dalam tangan Tuhan. Selamatkan dan tuntun dalam jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Berkati bangsa ini Tuhan. Indonesia aman, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dijaga, dipagar dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan hamba berdoa secara khusus dalam nama Yesus. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat MPR, DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bahkan para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka dalam mereka menjalani setiap apa yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Kami bawa ya Tuhan, kami doa agar pemimpin-pemimpin bangsa kami dijaga, disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami berdoa secara khusus buat tahun 2024 akan ada pesta demokrasi di bangsa kami. Biarlah Allah memberkati rencana ini. Tuhan berjalan dengan aman, berjalan dengan kondusif, diberkati Tuhan. Bahkan setiap mereka yang merancangkan roh-roh pemecah belah, roh-roh adu domba dengan melakukan politik-politik pemecah belah, politik-politik adu domba atau politik-politik identitas, oh kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas bangsa kami. Dalam nama Yesus, kuasa Allah sempurna menjaga memagari bangsa kami. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang mungkin
tidak tinggal di Indonesia, mereka tinggal di luar negeri. Biarlah Allah juga yang memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Bangsa di mana mereka tinggal diberkati Tuhan, dijaga, dipagari Tuhan dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berdoa, tuntun kami, sertai kami sepanjang hari ini. Bimbing kami dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna, sehingga hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami imani dan terjadi dalam hidup kami apa yang kami doakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah umat-Mu diberikan kekuatan dalam menghadapi badai hidup mereka. Berikan kesabaran, berikan damai sejahtera di hati mereka untuk tetap terus setia dalam mengiring Tuhan. Beri hati yang lapar dan haus akan Tuhan setiap saat, sehingga hidup kami terus membangun relationship, hubungan kami dengan Allah. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Kami ucapkan berkat hari ini. Kami hidup dalam berkat anugerah Tuhan. Sepanjang hari ini kami terima kebaikan Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam firman-Mu. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah doa pagi online kita selesai. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bangun hubungan, bangun mesbah, persembahkan korban-korban dalam keseharian kita untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastikan kita hidup menjadi berkat bagi sesama. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa saya menyertai setiap kita. Sebagai informasi, besok saya izin untuk tidak mengadakan doa pagi karena saya melakukan perjalanan keluar kota. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap semangat, tetap setia, tetap terus bangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Doa saya menyertai setiap kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.